ada nggak bukti transfer yang bisa menunjukkan adanya aliran dana investasi itu kepada si penerimanya, beneficiary-nya? Ya pada saat itu karena kita belum lihat, saya nggak tahu ya apakah penerimanya ini apakah saudara YM atau pihak manapun gitu. Lalu dia meyakinkan ada. Setelah saya yakin terhadap 3 hal itu, inisiasi dari saya sendiri, saya mau bantu. Saya bantu, saya bridging bukan bailout. Saya bantu sejumlah investasi itu saya kembalikan ke mereka. Tapi saya juga pesan ke Pak Darso, apa yang saya berikan itu tidak menghilangkan hubungan perdata maupun pidana antara investor dengan penyelenggara investasi. Dalam hal ini saya nggak tahu ya, adalah saudara YM. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kembali saya menemui Anda. Senang sekali bersilaturahmi bersama Anda semua. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh beberapa teman ya, berkaitan dengan perkembangan masalah Yusuf Mansur. Pada umumnya mereka mengeluhkan dan meminta saya untuk ikut terjun langsung ya dalam beberapa pertemuan yang akan datang dengan anggota DPR. Tapi lantas kemudian saya meyakinkan berita-berita terakhir itu, saya menonton YouTube-nya Mas Darso yang terakhir ini yang mewawancarai Ibu Tessa. Hampir menangis saya mendengar keterangan Ibu Tessa. Memang keterangannya biasa-biasa saja. Tapi saya membayangkan tega bener ya itu. Saudara YM itu sama sekali tidak layak dan tidak patut dilakukan oleh seorang YM yang mengaku dirinya dan dikenal dirinya sebagai seorang ustadz. Siapa Ibu Tessa ini? Silakan lihat ini. Saya bilang, waktu itu saya tanya ke siapa, Ibu Ica, ada nggak bukti transfer yang bisa menunjukkan adanya aliran dana investasi itu kepada si penerimanya, beneficiary-nya? Ya pada saat itu karena kita belum lihat, saya nggak tahu ya apakah penerimanya ini apakah saudara YM atau pihak manapun gitu. Lalu dia meyakinkan ada gitu. Setelah saya yakin terhadap 3 hal itu, inisiasi dari saya sendiri, saya mau bantu. Saya bantu, saya bridging bukan bailout gitu. Kalau bailout berarti selesai, tidak. Saya bantu sejumlah investasi itu saya kembalikan ke mereka. Tapi saya juga pesan ke Pak Darso, apa yang saya berikan itu tidak menghilangkan hubungan perdata maupun pidana antara investor dengan penyelenggara investasi. Dalam hal ini saya nggak tahu ya, adalah saudara YM. Jadi dari keterangan beliau bahwa sesuai dengan peraturan OJK sendiri, bisnis-bisnis yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, apakah pay trend atau investasi yang ditawarkan kepada jamaahnya itu sama sekali tidak memenuhi kriteria dari OJK itu sendiri. Saya tidak paham di dalam bab itu, tapi saya melihat ada aspek legitimasi yang tidak benar dari usaha Yusuf Mansur, ya, usaha patungan itu. Yang kedua, syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan di OJK itu juga tidak dipenuhi oleh Yusuf Mansur. Antara lain harus ada posko ya untuk menampung berbagai macam keluhan ya, sebab yang selama ini terjadi justru keluhan-keluhan itu ya disampaikan ke media. Itu salah satu bukti bahwa dia tidak bersedia, dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut aturan. Nah, kemudian yang menarik adalah saya membaca pernyataan beliau di dalam Instagramnya bahwa 99% dia akan menempuh jalur hukum. 99% dia akan menempuh jalur hukum walaupun dia masih menunggu 40 hari jawaban dari Allah. Nah, ini juga buat saya absurd ya. Kok Allah tidak spontan begitu ya menjawab sekelas Yusuf Mansur, berdoa kepadanya harus menunggu 40 hari.
tentu saja kita menyambut ya dengan senang hati. Tentu saja kita menyambut kalau beliau berniat untuk membawa ke ranah hukum supaya kemudian jelas ya apa yang dia lakukan, apa yang dia harus lakukan. Dan kalau salah tentu saja ya kalau diputuskan salah ya tentu saja harus mengikuti prosedur-prosedur hukum yang berlaku. Apakah itu perdata maupun pidana. Jadi sekali lagi, saya hanya memotret saja apa yang sedang terjadi berkaitan dengan kasus Yusuf Mansur itu. Karena itu saya terima kasih sekali dan apresiasi kepada Mas Darso Arif yang dengan gigihnya bak api tak kunjung padam menggali persoalan Yusuf Mansur itu sampai kemudian kita berkesimpulan bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Dan juga kepada Ibu Tessa, saya salut dan apresiasi sekali. Ini bak menampar Yusuf Mansur ya. Beliau dengan penuh rasa kemanusiaan, tuntutan nurani kemanusiaannya, beliau mengembalikan uang investasi yang disetorkan oleh investor kepada Yusuf Mansur sebesar 12 juta atau mungkin lebih. Dia keluarkan dari koceknya sendiri atas nama kemanusiaan. Luar biasa, Bu. Dia tidak berharap dari Allah mendapatkan balasan. Hanya dengan atas nama kemanusiaan, dia mengembalikan uang ibu yang menyetor uangnya, ibu investor yang menyetor uangnya kepada akun Yusuf Mansur sebesar 12 juta rupiah. Nah ini luar biasa, itu apa yang saya maksud dengan Ibu Tessa menampar Yusuf Mansur adalah karena sikapnya mau mengembalikan, karena sikapnya mau membantu investor ibu yang dari Tenggarong itu mengembalikan sebesar 12 juta. Sementara yang punya kewajiban seperti Yusuf Mansur, dia tidak peduli dengan masalah itu. Itulah yang saya maksud dengan Ibu Tessa menampar Yusuf Mansur. Ini saja, mudah-mudahan ini sumbangsi saya ya memberi semangat kepada kawan-kawan dan teman-teman untuk mencari keadilan dan kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.